Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di video kali ini Mimin akan membahas sekaligus mereview film horor yang tak kalah menarik dari film horor yang Mimin bahas sebelumnya. Seperti apa keseruan filmnya? Kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Kakak di sini, Dik. Kakak di sini. Kami butuh mukjizatmu sekarang, Tuhan. Dik. Kemudian scene beralih setelah 1 tahun kecelakaan tragis menimpa keluarganya. Thomas mengunjungi pemakaman ibu dan adiknya guna mendoakan mereka agar masuk surga. Di sana juga Thomas menyampaikan niatnya mundur sebagai pendeta di daerahnya. Singkat waktu sebelum melaksanakan ibadah, Thomas mendatangi Romo Robbie. Thomas pun mengatakan niatnya kepada Robbie bahwa ia akan segera mundur sebagai pendeta di daerahnya. Terlebih Thomas mengatakan bahwa ia gagal karena tidak bisa menolong nyawa ibu dan adiknya saat kecelakaan. Saat proses ibadah berlangsung, secara diam-diam Dennis membalas WhatsApp dari selingkuhannya. Padahal saat itu Dennis bersama calon istrinya bernama Maya. Jadi si Maya ini adalah seorang jendes anak satu. Di waktu yang sama, terlihat Kayla mendapat pesan WhatsApp dari ibunya. Si ibu mengatakan bahwa ia telah dilamar seorang pria bernama Dennis. Melihat hal itu, Kayla pun tidak setuju. Karena ia tahu pria yang bersama ibunya adalah pria yang menyimpan banyak wanita. Untuk menggagalkan rencana pernikahan sang ibu, Kayla pun berencana membangkitkan roh mendiang sang ayah dengan sebuah boneka jai langkung. Hingga sesampainya di sana, Kayla dan Cila pun memulai ritual. Itu kuburan papa. Jalangkum jelangsek, pulang tadi antar. Yang bener dong, Kai. Juga bokap lo kagak ngerti. Jelangkung jelangsek. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Pulang tadi antar. Kemudian scene beralih. Kayla yang baru sampai melihat si ibu tertidur pulas di sofa. Namun saat Kayla mau naik ke kamarnya, tiba-tiba hal aneh terjadi. Keesokan paginya, saat Kayla berangkat ke sekolah tak sengaja mendengar percakapan si ibu dan Dennis di telepon. Saat itu, si ibu telah mengetahui bahwa Dennis memiliki perempuan lain selain dirinya. Melihat hal itu, tentu saja Kayla sangat bahagia. Saat itu juga, Kayla langsung membuang boneka di tempat sampah. Ia merasa sudah tidak membutuhkan boneka itu, karena kebusukan calon suami si ibu telah terbongkar. Sesampainya di sekolah, Kayla pun memberitahu kepada Cila bahwa berkat boneka itu si ibu dan Dennis bertengkar hebat. Namun saat itu Cila malah tak fokus dan terlihat malah melihat Dennis berhasil merayu ibunya. Tentunya Kayla pun sangat kesal melihat kejadian itu. Saat Kayla berada di dalam kamar, ia merasa heran dengan boneka yang ia buang tadi sudah berada di dalam tasnya. Karena seingat Kayla, boneka itu telah dibuang ke tempat sampah. Malam harinya saat Kayla tertidur lelap, tiba-tiba ia mengalami keanehan. Maya yang mendengar teriakan anak gadisnya segera bangkit dari ranjang tidurnya. Kayla? Bangun, Kai. Kayla? Bangun, Kayla! Stop, Kayla! Pagi harinya, saat Kayla di sekolah dikagetkan dengan Cila sudah meninggal dunia. Lalu ia pun diundang untuk menghadap Romo Robbie. Lalu Romo Robbie menanyakan apa yang terjadi kepada Cila. Kayla pun mengatakan bahwa kemarin Cila baik-baik saja. Namun Kayla merasa heran dengan tanda yang ada di leher Cila. Mendengar penjelasan Kayla, Robbie menyuruh Thomas untuk menyelidiki kematian Cila.
Namun dalam perjalanan mereka malah mengalami keanehan. Maya merasa Kayla sudah dirasuki iblis, ia pun langsung menghubungi Rendra dan Thomas. Karena sejauh ini, Rendra yang bisa menyelamatkan anak manusia dari gangguan iblis. Kenalin, ini Romo Rendra. Sesampainya di rumah, Rendra dan Thomas langsung memulai ritual pengusiran iblis yang merasuki Kayla. Tuhan, kasihanilah kami. Omnis incursio adversari et effugere apoc plasmata de. Untuk segera pergi. Saya nggak apa-apa, Romo. Adjuro te serpens antiche qui ad ecclesia sinum recurrit cum Malam harinya, Maya terlihat membersihkan kamar Kayla. Namun saat itu Maya menemukan catatan kecil Kayla, di mana dalam catatan Kayla menegaskan bahwa ia benci dengan calon suami Maya yang bernama Dennis. Di waktu yang sama, tiba-tiba Maya menemukan boneka yang Kayla buang. Scene kemudian berpindah, di mana saat itu Maya menemui Rendra. Ia mengatakan kepada Rendra bahwa ia tak sengaja menemukan boneka jailangkung di kamar Kayla. Mendengar hal itu, Rendra berasumsi bahwa Kayla menginginkan sesuatu yang di luar kendali manusia. Singkat waktu, saat Rendra di perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba mengalami keanehan. Thomas, halo, halo, Thomas. Akibat kejadian itu, Rendra langsung dilarikan ke rumah sakit. Lalu Rendra menjelaskan kepada rekan-rekannya bahwa Kayla telah dirasuki oleh banyak iblis, karena setiap ia kerasukan selalu ada perbedaan tingkah lakunya. Scene kemudian berpindah, di mana saat itu Kayla akan menjadikan Maya sebagai tumbal untuk iblis yang merasukinya. Setelah proses perlawanan panjang yang dilakukan si iblis, akhirnya tubuh Kayla terbebas dari iblis terkutuk itu. Setelah kejadian itu, kini Thomas menjadi orang yang diyakini menjadi penolong anak manusia yang dirasuki iblis. Dan film pun selesai.